Akhirnya kita dapat kesempatan buat nyobain kamera mirrorless full frame entry level terbarunya Canon dengan value yang cukup menggoda, terutama buat kalian yang memang mulai tertarik buat masuk ke jajaran sistem full frame-nya Canon. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen ngasih kalian initial impression dari kamera mirrorless Canon EOS R8. Yap, ini belum in-depth review karena gue baru banget juga megang kameranya. Ini belum ada sehari juga gue pegang, langsung kita bikinin video. Karena udah banyak banget juga yang nungguin kita buat bahas Canon EOS R8 ini. So ya, gue kasih sedikit initial impression dulu yang tetap gue harap bisa cukup berguna juga buat jadi pertimbangan kalian kalau kalian udah ngelirik kamera ini. By the way, kameranya dipinjemin ke kita itu dari Focus Nusantara. So thank you banget buat Focus Nusantara, dan buat teman-teman yang mungkin udah tertarik dengan kamera ini atau kamera-kamera lainnya yang kita bahas, bisa main juga ke toko fisik mereka atau follow di Instagram mereka atau main di e-commerce juga. Jadi ya itu, thank you buat Focus Nusantara, dan langsung aja kita bahas first impression gua atau initial impression gua soal kamera Canon EOS R8 ini. Pertama, ini adalah kamera mirrorless full frame yang menurut gue cukup menarik yang ditawarkan oleh Canon karena memiliki value dan spesifikasi yang bener-bener cakep. Jadi value-nya itu dari harga dan juga fitur yang ditawarkan itu membuat gue cukup tergoda sebenarnya dengan kamera ini. Jadi dari awal diluncurkan, sebelum dia datang di Indonesia pun sebenarnya gue udah cukup tertarik dengan R8. Cuman gue baru dapat kesempatan buat minjem via Focus Nusantara sekarang, dan gue rasa impression pertama gua, kayaknya kamera ini nggak mengecewakan ekspektasi gua. Buat harga, dia dijual memang bukan harga yang low budget banget ya. Dia dijual dengan harga untuk body only itu di 26 juta rupiah. Tapi kita bisa bilang kalau itu adalah harga yang cukup entry level untuk jajaran full frame profesional. Dan apa yang ditawarkan secara spesifikasi di dalam kamera ini sebenarnya cukup mahal juga. Jadi gue bisa bilang dia tetap menawarkan fitur yang oke banget. Nah, impression fisik dulu, otomatis dia pastinya di sini membawa RF system. Jadi dia adalah kamera mirrorless yang membawa sistem mounting terbarunya Canon RF. Jadi kalau kalian pengen invest kamera ke Canon, ya ini adalah mounting yang paling tepat buat kalian investasikan. Karena kedepannya developmentnya memang berfokus pada mounting ini. Memang salah satu kekurangannya adalah lensanya nggak terlalu banyak ya, yang native-nya gitu. Tapi ya banyak yang bilang kalian bisa pakai adapter juga. Sama ada kabar kalau Sigma itu katanya mau bikin lensa juga buat si RF system ini. It's a good start kalau memang Sigma ngeluarin, tapi waktu itu di Canon Rumors dia masih ratingnya tuh CR1, jadi belum confirm juga, masih jadi rumor doang. Dan kemarin sih gue juga sempat dengar dia ada sebenarnya lensa third party, punyanya Mike. Entah kenapa Mike duluan yang authorized, tapi ya gue nggak tahu juga, gue belum coba juga lensanya. Jadi ya itu sedikit informasi aja, yang jelas dia udah menggunakan sistem terbarunya Canon RF. Dan untuk fisik, build quality-nya sebenarnya cakep, dan dia kayaknya form factor-nya tuh mirip banget ya dengan Canon EOS RP. Jadi itu juga kamera compact full frame-nya Canon yang sebelumnya pernah kita bahas juga, dan di sini mirip banget. Gripnya juga mirip, ukuran overall-nya mirip, dan enak. Bukan hal yang buruk gitu ya. Jadi walaupun dia compact, tetap di tangan kalian pun gripnya tuh enak banget buat dipegang dan dioperasikan dalam jangka waktu lama. Walaupun berkaitan dengan dalam jangka waktu lama, ini initial impression juga, memang baterainya dia kecil banget ya. Ini kalian bisa lihat dari tutup baterainya aja, baterainya cuma makan segitu bagiannya, bareng sama memori juga, slotnya di bawah sana. Dan baterainya ini dia menggunakan Canon LPE17, dimana ini baterai yang identik dengan Canon EOS RP yang orang-orang udah komplain soal penggunaan jangka panjangnya juga, maksudnya dalam artian baterai life ya. Dan ini juga baterai yang digunakan di Canon EOS R50 yang sempat kita bahas juga. Cuman kalau di R50 kan karena kameranya kecil dan APS-C memang buat pemula banget, lebih masuk akal. Kalau di sini untuk full frame sebenarnya agak disayangkan baterainya sangat-sangat kecil. Lalu kita bisa lihat juga di sisi atasnya ya, dia buat switch-nya. Ini switch on-nya agak menarik, kayaknya agak beda. Gue baru lihat kayak ada off, lock, sama on kayak gini. Lalu biasa ini mode. Dia ada dial buat kontrol juga ada 2 di atas ini, jadi lumayan komplit lah gitu ya. Bisa kita set untuk exposure triangle. Dan di sebelah kirinya ini ada switch untuk mode foto maupun mode video.
Jadi ya implementasinya ini kalau nggak salah mirip kayak R6 Mark II ya kalau nggak salah. Tapi gue juga belum pernah coba R6 Mark II, jadi ya gue juga berdasarkan review-review yang gue lihat aja. Lalu kita lihat di sisi atasnya dia bawa hot shoe dan di sini dia membawa pin lamanya ya. Jadi nggak kayak si R50 yang dia bawa smart hot shoe juga, bawa smart pin konektornya yang kalian bisa pasangin aksesoris macam-macam termasuk mikrofon. Di sini bawa juga, cuman pin lamanya pun tetap dibawa, nggak kayak si R50 yang pin lamanya nggak ada. Jadi kalau kalian pakai aksesoris flash yang support dengan hot shoe lamanya Canon, itu kalian nggak perlu adapter, bisa langsung pakai di sini. Nah, buat port dia juga komplit banget loh. Sebenarnya gue suka banget dengan portnya di sini. Dia buat HDMI memang masih bawa yang micro HDMI, tapi menurut gua bukan komplain. Itu hal yang sangat wajar pada jajaran kamera entry level, apalagi ini udah full frame juga. Dan dia juga setahu gua bisa 4K RAW untuk si HDMI-nya ini ya, walaupun dia masih micro. Gua nggak komplain, dia membawa USB Type-C juga, tapi USB Type-C-nya di sini udah mendukung untuk pengecasan. Itu hal yang cukup baru untuk Canon ya, karena beberapa kamera, beberapa generasi sebelumnya itu dia nggak bisa. Baru di beberapa generasi terbarunya ini aja dia bisa buat ngecas. Di situ gua udah tes juga pakai charger gua dan works di situ. Dan di sini dia port mikrofonnya untuk audio dia komplit. Ada mikrofon dan juga headphone jack langsung di bodinya yang langsung menggunakan jack juga ya, nggak pakai adapter kalau kayak portnya pakai USB Type-C gitu. Jadi ya itu udah cukup komplit, gue cukup suka dengan portnya. Sama untuk layar kita nggak perlu bahas terlalu banyak, ini adalah layar kamera Canon yang otomatis layarnya punya kualitas yang bener-bener cakep. Dia udah touchscreen juga, intuitif juga, touchscreen-nya bisa buat ngontrol-ngontrol juga, dan rasanya pun sangat-sangat fluid gitu ya, sangat-sangat ya intuitif ketika kita operasikan. Nah, buat sensor sendiri, dia udah pakai sensor yang cukup identik dengan Canon EOS R6 Mark II, R6 Mark II. Dia membawa sensor full frame dengan resolusi 24,2 megapiksel. Belum ada IBIS atau In-Body Image Stabilization, sangat-sangat wajar untuk harganya gitu ya, karena dia berada di entry level. Jadi gue no complain juga di situ. Cuman yang cukup menarik, jadi dia itu bisa electronic shutter up to 40 frame per second sebenarnya. Jadi lumayan bagus, electronic shutternya tinggi. Jadi read out speed dari sensornya juga cukup bagus. Tapi yang menarik, dia ketika gue lihat, gue sempat main juga di beberapa menunya. Lalu ketika kita atur shutter yang mau kita pakai, jadi dia pilihannya hanya ada dua. Di sini kalian bisa lihat electronic first curtain dan juga full electronic shutter. Jadi cukup menarik karena untuk sebuah kamera full frame gitu ya, kamera yang cukup profesional juga, walaupun dia tetap entry level full frame masuknya, tapi dia tidak membawa conventional mechanical shutter. Jadi tidak ada mechanical shutter di kamera ini. Dan mungkin itu salah satu penyebab harganya bisa cukup murah juga gitu ya. Itu salah satu kompromi yang dilakukan. Cuman ya, gue agak penasaran aja kira-kira itu bakal ngefek sejauh apa di gambar-gambar yang kita ambil. Karena mechanical shutter selama ini ya lumayan penting. Kecuali kalian pakai sensor-sensor yang kayak udah super cepet readout speednya, kayak udah menggunakan stack sensor teknologi, atau mungkin bahkan backside illuminated sensor aja di sensor ini tuh belum gitu. Di kamera ini dia belum menggunakan backside illuminated. Jadi cukup menarik. Kira-kira nanti efeknya apa dengan tidak adanya mechanical shutter tadi. Tapi worth to mention juga ya, karena tadi dia menggunakan sensor yang sama dengan si Canon R6 Mark II. Di R6 Mark II itu electronic shutternya sebenarnya lumayan bagus. Walaupun memang masih ada rolling shutter distortion gitu, kalau kita moto action cepet, ya lebih bagus mechanical shutternya tetap, tapi nggak separah itu gitu. Tetap kelihatan bagus. Jadi ya gue lumayan tertarik kira-kira bagaimana performanya di kamera ini. Apakah bakal sama electronic shutternya dengan di Canon EOS R6 Mark II. Lalu buat autofocus juga otomatis dia udah komplit ya. Jadi dia pilihan autofokusnya juga sekarang ada subject detection dengan beberapa pilihan kayak vehicle, animals, lalu people, dan bisa auto juga. Jadi dia bisa auto detect sendiri gitu untuk autofokusnya. Dan gue suka banget dengan fitur ini. Canon juga salah satu yang pertama kali membuat fitur ini cukup common sampai akhirnya diikutin Sony. Cuma Sony sekarang pakai AI, jadi lebih next step lagi. Lalu diikutin Fuji dan Nikon juga. Jadi ya mereka salah satu pelopor yang menurut gua itu cukup bagus. Di kamera ini juga cukup
oke autofokusnya so far dari initial impression aja. Dan buat spek video dia lebih menggiurkan lagi. Apalagi buat gue yang memang concernnya lebih ke video kadang karena gue banyak bikin konten untuk YouTube juga. Buat videonya beberapa kali kamera entry level Canon tuh lumayan menyebalkan ya, kayak masuk ke 4K dia langsung cropping mampus, autofokus yang nggak kepake. Sedangkan di sini dia bahkan bisa merekam itu 4K 60p no cropping 10-bit internal. Dan menurut gua itu adalah fitur yang gokil banget untuk sebuah kamera mirrorless full frame entry level. Lalu kalau kita lihat masuk ke dalam menunya, ini pilihan rack-nya juga lumayan banyak ya. Gua suka gitu. Dan di sini kalian dapat dua tipe compression. Walaupun kalian nggak punya compression all intra, tapi dia untuk IPB-nya tuh dibagi dua. Ada IPB yang biasa sama IPB yang light gitu ya. Jadi ada kodek yang lebih light dan gua agak kepo juga dimana komprominya ketika kalian pakai yang light karena otomatis filenya lebih kecil dan dia lebih tahan dari overheating juga katanya. Cuman ya dari segi kualitas mungkin bakal ada kompromi. Nanti kita bakal cari tahu lebih lanjut juga di reviewnya. Tapi ya itu untuk video dia juga udah gokil, dia juga membawa C-Log 3 itu juga oke banget karena Canon beberapa waktu lalu itu cukup pelit buat lock profile dan sekarang di kamera full frame entry levelnya dia udah membawa C-Log 3 buat kalian yang pengen ngerekam log dan belajar grading mungkin, dan cukup proper juga pastinya C-Log-nya buat kalian belajar. Jadi ya itu much appreciated juga buat kamera full frame yang ranahnya ada di entry level. Lalu buat slow motion sendiri dia itu high frame rate-nya bisa sampai di 180 frame per second. Tapi full HD ya, dia masih di full HD. Sangat wajar 180 frame per second, ya wajar lah. Walaupun mungkin udah banyak juga full HD yang sampai 240, tapi di sini masih di 180. Cuman soal kualitas juga nanti kita tes lagi aja lebih lanjutnya gitu ya. Yang jelas dia mendukung sampai 180 frame per second untuk penggunaan high frame rate-nya. Dan overall dari initial impression gua, dari apa yang sedikit gue cobain dan spesifikasi yang dijabarkan, sebenarnya kamera ini udah menggoda banget dengan harga yang ditawarkan. Ya balik lagi sih, mungkin memang lebih menggoda juga kalau kalian memang tertarik ke jajaran full frame gitu. Kalian pengen nyobain jajaran full frame, budgetnya nggak terlalu gede atau budgetnya pengen kalian pecah, kalian pengen invest ke lensa-lensa yang lumayan menarik juga, ya gue rasa ini bakal jadi opsi yang value-nya menggiurkan. Karena ya terakhir kan kayak RP, waktu itu kan RP doang yang megang entry level full frame. Dia di 4K-nya ada kompromi, autofokusnya langsung jelek, lalu cropping. Sedangkan di sini dia membuktikan kalau Canon juga bisa cukup dermawan soal feature. Walaupun kemarin di R50 kasusnya agak berbeda, kita sempat bahas juga, tapi ini kamera yang bener-bener racun banget. Oke, buat kalian yang tertarik dengan in-depth reviewnya atau kalian punya saran, kita pengen ngetes bagian apanya juga di kamera ini, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Thank you banget buat Fokus Nusantara yang ngasih kita kesempatan buat nyobain kamera ini. Dan kalau kalian udah tertarik, silahkan ke link yang ada di deskripsi atau ya main ke toko fisiknya Fokus Nusantara. Dan ya, paling itu aja sih buat video kali ini. Semoga bisa jadi sedikit gambaran buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.